Maraknya badai perceraian kembali mengguncang dunia selebriti. Yang lebih mengejutkan, tiada angin, tiada hujan. Sejumlah pasangan selebriti yang terkesan harmonis dan tak pernah terdengar berita miring terkait rumah tangganya, nyatanya tengah mengajukan gugatan cerai ke meja pengadilan. Setelah rumah tangga Bella Sophie Suryono serta Syahrul Gunawan Indriani Hadi, kini giliran rumah tangga Cathy Sharon Eka Kusuma Putra yang menggulirkan cerita karamnya biduk rumah tangga. Padahal sejak menikah 14 April 2012 silam, serta dikaruniai seorang putra Yakob Gabriel Kusuma Putra pada 2013, serta kehadiran anak perempuan Kala pada Oktober 2015 lalu, rumah tangga keduanya tampak adem ayem, jauh dari kabar tak sedap. Namun sang suami Eka dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 1 Desember 2015 silam. Sejak itu keduanya telah menjalani 8 kali persidangan serta mediasi, namun tetap menemui jalan buntu lantaran cekcok yang terjadi hampir setahun belakangan sudah tak bisa didamaikan. Lantas benarkah Cathy yang sering pulang hingga larut malam menjadi pemicu gugatan cerai sang suami? Ya, isi gugatannya agar mereka suami istri di perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian. Alasannya karena mereka sudah hidup tidak harmonis lagi karena sebagai suami istri mereka selalu cekcok atau mengalami percekcokan yang terus menerus sehingga tidak mungkin akan hidup rukun kembali. Itu alasannya mereka. Kalau Eka bilang sering pulang malam dengan saya, tapi kalau kemarin keterangan saksi yang temannya pun Eka pun dia bilang sering, Cathy itu sering party, sering pesta. Apapun yang tidak bersatu pasti akan bercerai dan pasti akan berantakan dan pasti tidak akan dapat maju dengan baik. Itu yang saya takutin. Secara umum saja mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik begitu ya. Mungkin salah satu penyebab kurangnya komunikasi di antara mereka ya karena mereka sama-sama sibuk barangkali ya, karena di dalam gugatannya seperti itu sudah tidak ada komunikasi yang bagus di antara suami istri, begitu aja apanya. Ini sudah kurang lebih setahun lah begitu. Kalau pekerjaannya tidak bisa dikurangin ya kalau untuk suami ya, kalau saya sih bisa, tapi kalau untuk suami ya karena dia tulang punggung keluarga jadi ya dia tetap bekerja. Kesibukan sendiri sebagai mamut ya, kalau dikatakan Joy Rusma dan Nadia Mulya, mama muda, juga part-time working mom, masih mengambil beberapa job di dunia entertainment karena biar bagaimanapun saya juga masih kangen sama dunia pekerjaan aku yang sebelumnya. Sekarang saya juga bergulut di dalam dunia yang sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Saya jualan sayuran kale. Ya memang ada juga dikatakan seperti itu, tetapi kan namanya mereka masing-masing punya profesi, tentu ada hal-hal yang dan itu kan dalil dari penggugat katanya seperti itu. Namun nanti kan juga kesempatan akan diberikan kepada tergugat istrinya untuk menjawab kalau memang itu betul, tapi kalau memang itu terjadi sering pulang malam apa sebabnya, ya nanti akan diberi kesempatan kepada istrinya untuk mengajukan jawaban. Kabar perceraian yang mencuat secara mengejutkan dan mengguncang dunia hiburan pun terjadi pada Syahrul Gunawan yang digugat cerai sang istri Indriani Hadi pada 23 Februari silam. Bersama gugatan cerai ini, janji suci pernikahannya dijaga selama 9 tahun sejak 2007, serta kehadiran 3 buah hati terancam bubar. Padahal selama ini rumah tangga keduanya jauh dari kabar percekcokan. Lantas benarkah Indriani hanya meminta hak asuh anak dan nafkah dari Syahrul untuk ketiga buah hati tanpa menuntut pembagian harta gonogini? Dan mengenai gugatannya Mbak Indriani ini menggugat suaminya untuk bercerai, kemudian menggugat juga memohon kiranya anaknya 3 orang ini dipelihara oleh penggugat, dalam hal ini Indriani, demikian pula menggugat atau kiranya Pak Syahrul atau tergugat ini dibebani untuk membayar nafkah anaknya, ketiga orang anaknya tersebut. Sudah menjadi takdir Allah gitu ya, namanya rumah tangga pasti adalah sedikit kerikil-kerikil sedikit-sedikit ada, tapi itu bukan sesuatu yang besar lah ya. Jadi pada persidangan pertama tanggal 17 Maret itu akan dilakukan mediasi dan diupayakan kepada kedua belah pihak tersebut hadir di
meja mediasi ini. Kenapa? Oleh karena pada mediasi ini ada dua hal pokok yang dibicarakan di situ. Pertama mengenai kemungkinan bisanya, apakah ada kemungkinan pihak penggugat ini Andriani dengan tergugat Syahrul untuk membangun kembali rumah tangganya, ya. Karena kalau misalnya itu diwakilkan kepada lawyernya, itu kemungkinannya segala sesuatunya yang bisa berkembang di meja mediasi tidak bisa seluruhnya diselesaikan oleh mediator, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kuasanya, lawyernya itu. Karena misalnya berkembang bahwa ada persyaratan-persyaratan, karena ini rumah tangga ini pernah rukun. Bagai petir di siang bolong, rumah tangga Bella Sophie dan Suryono yang baru dibina sejak Mei 2015 juga terancam harus berakhir. Padahal setelah resepsi mewah di Pulau Dewata, Bali, Bella selalu pamer kemesraan, bahkan berusaha menunjukkan perhatian dan sayangnya kepada suami tercinta. Dan perceraian pun diduga dipicu lantaran keduanya hidup jauh terpisah jarak, yakni Bella di Jakarta, sedangkan Suryono di Papua. Jarak saya dengan saya di Papua, Bella di sini, tentunya itu menjadi salah satu penyebab kita berpisah. Jadi gini, awalnya kita sama-sama sepakat bahwa kita pisah baik-baik. Jadi pada waktu itu saya sudah menguasakan kepada kuasa hukum saya untuk mengajukan gugatan cerai, bukan settingan. Sampai dengan hari ini kita masih bersilaturahmi baik kok. Kita pisah baik-baik. Nggak ada rekayasa. Mati satu tumbuh seribu. Heboh kabar perceraian sejumlah selebriti yang mencuat secara tiba-tiba ini tentunya mengejutkan masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang kaget mendengar kabar terancam karamnya rumah tangga Syahrul Gunawan Indriani, Cathy Sharon Eka Kusuma Putra serta Bella Sophie Suryono. Lantas dari ketiga pasangan selebriti ini, kabar perceraian siapakah yang paling tak disangka? Kalau menurut saya ya, Bella Sophie. Dia sih kan lagi baru banget nikah ya. Itu dia pasti hangat-hangat banget. Ya, menurut saya sih aneh aja gitu, dia langsung cerai aja gitu. Pastinya sih mungkin Syahrul Gunawan. Kalau buat saya, karena saya kaget sama sekali dan tidak menyangka mereka akan bercerai. Menurut saya Cathy Sharon, karena dia tuh cantik, tapi tiba-tiba dia cerai tanpa ada alasan, mungkin ada orang ketiga. Kita tetap berikhtiar untuk bisa menjaga keharmonisan. Kalau bisa jangan milih lah. Kalau bisa semuanya jalan, tetapi ya dengan sebaiknya gitu. Toh dua-duanya juga saling membutuhkan, Mbak. Dari keluarga menyerahkan semua keputusan pada kami berdua, saya dengan Bella. Kisah karamnya biduk rumah tangga sejumlah selebriti yang begitu mengejutkan menjadi pelajaran berharga bagi pasangan kekasih Stephen William dan Natasha Wilona serta Hito Feli yang tengah menyita perhatian publik. Lantas, siapakah pasangan kekasih yang paling hit dalam sinetron Anak Jalanan? Benarkah Stephen Wilona atau Hito Feli yang kian mesra dan romantis? Ataukah pasangan Ian Cathy dan Haikal Hana yang hanya berpacaran dalam cerita sinetron Anak Jalanan? Dan inilah kisah pasangan kekasih dalam sinetron Anak Jalanan. Disandingkan sebagai kekasih dalam dunia nyata maupun di sinetron. Seperti apa romansa cinta Stephen dan Wilona yang semakin hari semakin mesra. Bagaimana dengan Hito yang selalu dikunjungi Felicia hampir setiap harinya. Lalu bagaimana dengan Ian dan Cathy serta Hana dan Haikal mengikat chemistry sebagai sepasang kekasih dalam sinetron Anak Jalanan.